Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas proses decoding dan encoding dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pernah gak sih kamu melihat gambar atau simbol, terus langsung ngerti apa maksudnya? Nah, itu semua berkat proses yang kita sebut dengan decoding dan encoding. Yuk kita bahas lebih dalam tentang dua proses penting ini. Pertama, apa itu decoding? Decoding adalah proses menafsirkan atau menginterpretasi pesan visual. Misalnya, ketika kamu lihat rambu lalu lintas warna merah, langsung terlintas di pikiran kamu berhenti kan? Atau ketika lihat ikon telepon di aplikasi, kamu langsung tahu itu buat nelpon. Itu semua bagian dari decoding. Decoding itu penting banget loh, terutama buat kita sebagai mahasiswa. Misalnya, dalam belajar, kita harus bisa menafsirkan gambar atau diagram yang ada di materi supaya bisa memahami apa yang ingin disampaikan. Nah, kalau encoding itu kebalikannya, yaitu proses menciptakan visual untuk menyampaikan pesan. Jadi, ini adalah tugas dari pembuat pesan atau desainer untuk memilih elemen visual yang tepat seperti warna, gambar, atau simbol supaya pesan yang ingin disampaikan bisa dimengerti dengan baik. Contohnya, kalau kita lihat gambar buku, otomatis kita akan mengaitkannya dengan belajar atau pendidikan. Jadi, encoding ini sangat penting dalam desain pesan visual. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses decoding dan encoding ini loh. Pertama, efek perkembangan. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menafsirkan dan menciptakan visual seiring waktu. Semakin kita terbiasa dengan elemen-elemen visual, semakin mudah kita memahami dan membuat pesan yang tepat. Kedua, ada efek budaya. Ingat, simbol, warna, atau gambar bisa punya arti yang berbeda-beda tergantung dari budaya seseorang. Ketiga, pilihan visual. Saat membuat materi, kita harus memilih elemen visual yang relevan dan mudah dipahami oleh audiens. Jadi, pemilihan gambar dan simbol yang tepat itu kunci agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan jelas. Misalnya, saat kita bikin materi IPA dalam bentuk video, kita perlu sesuaikan visualnya dengan karakteristik audiens, dalam hal ini mahasiswa, dan menggunakan simbol yang mereka kenal agar pesan mudah dipahami. Jadi, teman-teman, dalam mendesain pesan visual, kita perlu memperhatikan proses decoding dan encoding agar komunikasi visual yang kita buat bisa dimengerti dengan tepat dan efektif.